you don't forget. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Ayu Wulandari, absen 30. Perkenalkan, nama saya Yuna Faliha, absen 36. Perkenalkan, saya Vidi Amalia Sekarmatini dari absen 13. Jadi, di sini kami akan menjelaskan diskusi kelompok kami mengenai algoritma greedy yang merupakan materi berkelanjutan dari materi berpikir komputasi. Menurut Kurniasari tahun 2006, algoritma greedy merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap atau step by step dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh. Selain pengertian tadi, algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Algoritma greedy memiliki pendekatan yang berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah akan membawa ke arah yang lebih dekat ke solusi akhir yang optimal. Algoritma greedy sering digunakan dalam berbagai masalah dan pengambilan keputusan di bidang komputer, matematika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Tujuan pembelajaran algoritma greedy yaitu untuk mengetahui bahwa aplikasi algoritma greedy dapat digunakan dalam masalah seperti mencari jalur terpendek, strategi permainan monopoli, masalah penukaran uang, dan lain-lain. Salah satu penerapan algoritma greedy pada kehidupan sehari-hari adalah pada saat bermain kartu. Setiap pemain tentu ingin menang dalam permainan tersebut, dan untuk itu mereka harus mengambil langkah-langkah yang akan membawa mereka ke solusi optimal, yaitu kemenangan. Selanjutnya, ada jenis-jenis algoritma greedy untuk pemecahan pada masalah-masalah tertentu. Yang pertama, ada Huffman coding, digunakan pada kompresi data. Selanjutnya, ada activity selection, digunakan pada manajemen waktu dan penjadwalan. Yang ketiga, ada Kruskal algorithm, digunakan pada masalah pohon minimal atau minimum spanning tree. Yang keempat, ada Prim's algorithm, seperti halnya Kruskal. Prim's algorithm juga digunakan dalam masalah pohon minimal, tetapi fokusnya pada membangun pohon dari satu simpul awal dengan memilih edge terkecil yang terhubung. Prinsip algoritma greedy yang pertama, greedy choice property. Prinsip ini mengatakan bahwa pada setiap langkah algoritma greedy akan memilih pilihan yang terbaik dari segi lokal tanpa mempertimbangkan solusi global secara keseluruhan. Artinya, algoritma greedy akan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik pada saat itu tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang seperti memilih koin-koin untuk memberikan kembalian atau memilih rute terpendek pada grafik. Selanjutnya, ada optimal substructure. Pada prinsip ini, algoritma menyatakan bahwa solusi optimal untuk sebuah masalah dapat dicapai melalui kombinasi solusi optimal untuk sebuah masalah yang lebih kecil. Prinsip ini sering digunakan untuk mempercepat proses pencarian solusi optimal dengan cara mengurangi jumlah opsi yang perlu dievaluasi. Yang ketiga, yaitu ada proses greedy, yaitu proses yang dilakukan oleh algoritma greedy untuk memilih opsi terbaik pada setiap langkah. Proses ini
Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dihadapi, tetapi prinsipnya adalah sama. Algoritma greedy akan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu analisis kebenaran. Algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Oleh karena itu, sebelum menggunakan algoritma greedy pada suatu masalah, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah algoritma ini benar-benar cocok untuk digunakan pada masalah tersebut. Selanjutnya, ada elemen algoritma greedy. Yang pertama, himpunan kandidat atau kandidat seed. Himpunan kandidat adalah kumpulan elemen atau tindakan yang tersedia untuk dipertimbangkan pada setiap langkah algoritma greedy. Himpunan ini mencangkup semua pilihan yang dapat dipilih. Yang kedua, himpunan solusi atau solution set. Himpunan solusi adalah kumpulan elemen yang telah dipilih selama eksekusi algoritma greedy. Himpunan ini berkembang secara bertahap saat algoritma. Yang ketiga, fungsi solusi atau solution function. Fungsi solusi adalah fungsi yang digunakan untuk menggambarkan solusi parsial atau solusi sementara yang sedang dibangun oleh algoritma. Fungsi ini dapat mencakup elemen-elemen yang telah dipilih dari himpunan kandidat. Yang keempat, ada fungsi seleksi atau selection function. Fungsi seleksi adalah fungsi yang digunakan untuk memilih elemen atau tindakan berikutnya dari himpunan kandidat berdasarkan kriteria serakah yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan elemen mana yang akan dimasukkan ke dalam solusi parsial. Yang kelima, fungsi kelayakan atau feasibility function. Fungsi kelayakan adalah fungsi yang menilai apakah solusi parsial yang sedang dibangun memenuhi persyaratan atau kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini memastikan bahwa elemen-elemen yang dipilih tidak melanggar batasan atau syarat tertentu. Yang keenam, ada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur nilai atau kualitas dari solusi yang dihasilkan. Fungsi ini berperan dalam mengevaluasi sejauh mana solusi yang telah dibangun memenuhi tujuan optimasi atau kriteria yang diinginkan. Fungsi objektif dapat menghasilkan skor atau nilai yang harus dioptimalkan. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Tepuk TIK. T. I. K. TIK. Tik tik tik. Bunyi langkah kaki menuju kelas. Langkahnya tegas seperti orangnya. Cobalah tengok siapakah dia. Ternyata dia Pak Hanifudin. Selanjutnya ada ayo sini. Selanjutnya ada elemen algoritma. Selanjutnya ada elemen algoritma greedy. Yang pertama, himpunan. Selanjutnya ada elemen algoritma greedy. Yang pertama, himpunan kandidat atau kandidat seed. Himpunan kandidat adalah kumpulan elemen atau tindakan yang tersedia untuk dipertimbangkan pada setiap langkah algoritma greedy. Himpunan ini mencakup semua pilihan yang dapat dipilih. Yang kedua, himpunan solusi atau solution set. Himpunan solusi adalah kumpulan elemen yang telah dipilih selama eksekusi algoritma greedy. Himpunan ini berkembang secara bertahap saat algoritma. Yang ketiga, fungsi solusi atau solution function. Fungsi solusi adalah fungsi yang digunakan untuk menggambarkan solusi parsial atau solusi sementara yang sedang dibangun oleh algoritma. Fungsi ini dapat mencakup elemen-elemen yang telah dipilih dari himpunan kandidat. Yang keempat, ada fungsi seleksi atau selection function. Fungsi seleksi adalah fungsi yang digunakan untuk memilih elemen atau tindakan berikutnya dari himpunan kandidat berdasarkan kriteria serakah yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan elemen mana yang akan dimasukkan ke dalam solusi parsial. Yang kelima, fungsi kelayakan atau feasibility function. Fungsi kelayakan adalah fungsi yang menilai apakah solusi parsial yang sedang dibangun memenuhi persyaratan atau kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini memastikan bahwa elemen-elemen yang dipilih tidak melanggar batasan atau syarat tertentu. Yang keenam ada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur nilai atau kualitas dari solusi yang dihasilkan. Fungsi ini berperan